Di channel Rudy Hiskia ya. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan yaitu Pico Land Development. Kode sahamnya yaitu RODA, RODA. Nggak ada hubungannya ya dari kode saham dengan nama perusahaan Pico Land Development. Tapi ini akan kita langsung bahas aja ya. Ini perusahaan properti. Ini halaman websitenya. Jadi perusahaan ini didirikan dengan nama PT Roda Paguan Harapan tahun 1984. Jadi kenapa namanya Roda? Karena memang PT-nya didirikan dengan nama PT Roda. Oke, mungkin ada perubahan ya, perubahan nama dan segala macam menjadi PT Royal terus menjadi PT Pico. Itu asal mula dari kode saham Roda. Kita akan lihat apa sih yang mereka bangun. Ini ada Devoten Menteng, Botanica Residence, Tamrin Distrik Bekasi dan sebagainya ya. Residensialnya, ini komersilnya. Tamrin Distrik Bekasi, Sahid Sudirman Center dan lain-lain. Terus profilnya kita akan lihat. Nah, ini profilnya ya. Visi misinya kita mungkin nggak lihat kali ya. Kita lihat ke profilnya. Profilnya nggak ada informasi yang penting. Pedoman dan tata tertib nggak ada ya. Yang nggak ada informasi penting. Jadi kita lewatin aja. Kita masuk ke bagian info lainnya ya. Info lainnya juga tidak ada ya. Info saham. Oh, ini harga saham ya, live ya. Dia sekarang di harga 93. Tergolong murah ya harga sahamnya. Oke, kita tidak akan bahas harga sahamnya, kita akan bahas soal keuangan sama bisnisnya ya. Ini dari apa sih? Properti yang mereka bangun ini aku kurang begitu kenal. Mungkin kalau teman-teman tahu properti ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar apakah propertinya ramai atau tidak. Gitu. Apakah mereka propertinya apa sih terlambat bangun atau tidak? Apakah ada masalah-masalah atau tidak? Boleh tulis di kolom komentar. Mungkin kalau dari websitenya hanya ini saja ya informasinya, tidak ada informasi yang penting. Kita akan langsung masuk ke bagian laporan keuangan ya. Tapi sebelum masuk ke laporan keuangan, aku mau lihat di bagian berita terakhirnya. Berita terakhirnya pun juga tidak ada. Ini di kontan saja. Berita yang terakhir ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ini berita yang paling terakhir. Jadi ini Pico Land atau Roda ini jarang publikasi ya di media massa. Terus sekarang posisinya dia itu secara valuasi ya, price to booknya itu 0,62, sementara industrinya 1,55, jadi masih di bawah nilai industri 2 kali. Tapi PE rasionya minus atau min ya. Kenapa dia tulis tidak ada? Karena minus. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini PE rasionya minus, PER-nya minus. PVB-nya sekitar 0,57. Dia minus. Kenapa PER bisa minus? Karena perusahaannya mengalami kerugian. Gitu. Nanti kita lihat. Oke ya. PE rasionya minus 33 tadi ya. Price to book-nya sekitar 0,5 sampai 0,6. Jadi masih di bawah industri. Jadi secara valuasi memang murah. Gitu. Oke, kita lihat laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan terakhir. Valuasi murah pun belum tentu bagus loh teman-teman. Meskipun dia PER-nya minus atau kecil, itu belum tentu perusahaannya bagus. Tadi kan minus karena kerugian ya. Nanti kita lihat apakah benar-benar rugi atau tidak. Ini aset, kita lihat ke laporan keuangan yang terbaru 31 Maret 2022. Ini asetnya lumayan banyak nih, aset lancarnya. Banyak karena persediaan propertinya melimpah. Properti dan tanah ya.
1,4 triliun, sementara uang cashnya hanya 61 miliar. Dari Desember sampai ke Maret berkurangnya hanya sekitar 16 miliar. Ini numpuk banget nih, properti dan tanahnya numpuk sampai 1,4 triliun. Oke, kita bandingkan aset lancar dengan utang jangka pendeknya mereka ya. Nah, utang jangka pendeknya mereka total 472 miliar. Secara hitungan aset lancar dengan utang jangka pendek ya aset lancarnya bisa nutupin, tapi kan masalahnya aset lancarnya berupa tanah sama properti. Jadi jualnya ini susah nih. Yang bisa dipakai cuman ini uang cash aja 61 miliar. Nah, bagaimana caranya 61 miliar ini bisa ngebayar utang jangka pendeknya setotal 472 miliar. Ini menjadi tantangan ya, resiko yang sangat besar. Ini tapi kalau misalnya properti dan tanahnya bisa dijual dengan cepat, nah ini tidak menjadi masalah utang jangka pendeknya. Tapi tidak semudah itu jual properti dan tanah. Gitu. Entah kenapa itu dimasukin dalam aset lancar ya. Padahal jualnya susah. Itu yang menjadi tanda tanya. Ya, ini resikonya lumayan ya. Kita coba cari utang banknya. Utang bank jangka pendeknya itu sebesar 95 miliar. Sementara tadi kan kita lihat uang cashnya itu 61 miliar. Wah, ini resiko utangnya sangat tinggi ya. Terus kita lihat utang jangka panjang bank. Ini utang bank jangka panjang itu 366 miliar. Jadi total utang itu 1,4 T atau 1,4 triliun ya. Nah, ini yang menjadi resiko yang sangat tinggi bagi Picoland atau Roda ya. Jumlah ekuitasnya 2,2 triliun, lebih tinggi daripada total modal utangnya. Nah, 1,3 triliun ini persediaan yang tadi, properti dan tanah ya. Dan sementara itu jualnya susah. Ini harus dibayar dengan segera modal utangnya ini nih. Utang-utangnya harus dibayar. Jadi resiko utangnya cukup tinggi ya, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kalian ada yang masuk ke sini, ini lumayan bahaya nih. Jadi harus hati-hati. Kecuali yang tadi ini, aku nggak tahu perputaran properti dan tanahnya ini seberapa cepat, karena mereka masukin ke aset lancar. Apakah jangan-jangan ini sudah ada yang beli, jangan-jangan ya sudah ada yang beli, jadi mereka masukin ke aset lancar. Baru nanti serah terimanya ini baru berkurang. Jangan-jangan karena mereka masukin ke aset lancar gitu. Tapi kalau memang begitu, utangnya tidak jadi resiko yang besar kalau memang semuanya sudah dibeli gitu. Oke, ini kalau ada teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi ketika dia masukin ke aset lancar harusnya ini aman ya. Harusnya ini aman karena kalau posisinya sudah terjual ya. Itu aja sih. Oke, tapi aku anggap ini sebagai posisi yang belum dijual, jadi masih resikonya tinggi soal utang ya. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Tapi kalau tercatat di laporan laba rugi yang terjual hanya 34 miliar. Berarti yang 1,4 T itu masih belum kejual, masih dalam bentuk tanah properti milik si Picoland atau Roda. Berarti artinya resikonya sangat tinggi bagi Roda atau Picoland ini untuk membayar utang-utang mereka. Kemungkinan pasti utang-utang mereka itu jaminannya itu tanah dan properti mereka. Jadi kalau misalnya nggak bisa bayar ya tanahnya disita atau propertinya disita. Ini pendapatan mereka ya, turun dari tahun sebelumnya 80 miliar, di tahun ini menjadi 34 miliar. Turun lumayan banyak ya, ada beban pajak final dan lain-lain. Laba brutonya juga turun otomatis lah ya. Dan kita lihat di laporan ininya bagian laba rugi tahun berjalan ini turun ya. Di tahun sebelumnya justru keuntungannya hanya 200 juta doang keuntungannya.
Ini gimana cara bayar karyawan? Aku nggak ngerti ya 200 juta. Ini mungkin karyawannya masuk beban usaha kali ya. Nah ini beban usaha sisa-sisa cuman 200 juta. Laba ini di kuartal 1 ini mencetak kerugian 8 miliar. Jadi kenapa pernya bisa minus 33 kali ya, karena ini tadi seperti yang aku bilang. Kenapa bisa minus? Karena ada kerugian. Ini rugi 8 miliar gitu. Jadi laporan laba ruginya negatif ya. Utangnya banyak, lalu mereka mengalami kerugian. Kita lihat arus kasnya. Nah, arus kasnya malah positif ya. Ada penerimaan dari pelanggan nih, 52 miliar. Di tahun sebelumnya, di tahun ini 54 miliar. Dipotong-potong pembayaran kepada pemasok, kepada karyawan, pembayaran bunga. Ini nih yang bikin arus kas lumayan bengkak, ini bunga bank ya. Pembayaran bunganya di tahun lalu 18 miliar, tahun ini 15 miliar, tapi mengecil sih. Arus kasnya positif ya, masuk. Oke, bagus. Lalu ada penerimaan utang atau pembayaran utang bank, penerimaan 1 miliar, pembayaran 20 miliar ya. Kita lihat tahun yang lalu juga sama. Oke, jadi mereka tidak ada tambahan utang ya. Mungkin tambahan utangnya di kuartal 2 atau kuartal 3 untuk membayar utang mereka sekali lagi gitu lah ya. Utang yang jangka pendeknya mereka. Tapi aku nggak tahu ya, berarti kalau mereka nggak ngutang, berarti yang aset lancar ini apa sih, persediaan tanah dan properti ini bisa kejual nih. Mereka optimis bisa terjual dalam waktu singkat, di bawah 1 tahun. Itu sih. Oke ya. Jadi secara laporan keuangan aku tidak bisa berkata lebih banyak ya, karena memang kinerjanya kalau dibilang resikonya tinggi ya, iya sih resikonya tinggi karena utangnya banyak ya. Tadi kita lihat utangnya itu sekitar, total utang bank ya, jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang jangka pendeknya itu, jangka pendeknya 95 miliar, jangka panjangnya 366 miliar. Bisa dibayar dengan cara menyita dengan menjual ini kepada bank. Ini disita nih, jadi sisa 1 triliun. Jadi resikonya apakah sebenarnya gimana ya ngomongnya ya, resikonya bagi mereka nggak ada, tapi kalau untuk investor ya resikonya ya di investor. Jadi kalau secara bisnis mereka nggak beresiko sebenarnya, karena tinggal mereka kalau disita ya disita aja gitu kan. Tapi kalau untuk investor ya kan sebenarnya kan berpengaruh di ekuitasnya mereka. Kalau misalnya kita beli perusahaan atau beli saham dengan ekuitas segini terus tiba-tiba disita sebesar 900 miliar, kan jadinya ekuitas kita berkurang 900 miliar. Jadi rugi bagi investor. Bagi mereka nggak rugi, tapi kalau bagi investor rugi gitu. Ini yang menjadi kendala ya, bagi resikonya ke investor bukan ke pemilik bisnis. Jadi laporan laba ruginya pun juga kurang menarik kalau aku ya. Ini ada kerugian 8 miliar. Dan omsetnya juga menurun. Tapi kan properti nggak bisa dipukul seperti itu ya, karena bukan jualan barang. Jadi kan properti itu bisa dijual di kuartal pertama atau kuartal 3 atau kuartal 4. Jadi nggak tahu, tergantung marketing mereka jualnya kapan. Kalau misalnya memang mereka melonjaknya di kuartal 3 ya berarti kita nunggu di kuartal 3. Atau jangan-jangan mereka melonjaknya di kuartal 4. Jadi mereka dapat 900 miliar di kuartal 4. Kita nggak ada yang tahu soal ini. Jadi kalau untuk laporan keuangan terbarunya, menurut pendapatku pribadi kurang menarik ya. Kurang menarik. Tapi aku nggak tahu ya bagi teman-teman yang lain. Tapi bagi aku sendiri sih kurang menarik. Yang menarik ini mereka arus kasnya positif yang di tahun ini dan tahun sebelumnya ya. Mereka berarti mengendalikan arus kasnya cukup baik. Tapi masalahnya ini ya nggak tahu nih propertinya bisa terjual di tahun ini atau tidak secara keuangan ya. Ini persediaannya cukup banyak, 1,4 T. Dan utang harus segera dibayar. Gitu.
Jadi kalau untuk mengukur kinerja per kuartal, memang kalau untuk properti sih nggak bisa ukur dari kinerja per kuartal. Memang harus ukurnya pakai laporan keuangan setahun gitu. Tapi kalau kuartal 1 kelihatan ya menurun gitu. Oke, kita lihat rekapan tahunan mereka ya, untuk memperjelas gimana sih kinerja tahunan mereka dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dia kinerja tahunan dari saham Roda atau Picoland Development. Terlihat lah ya, banyak yang merah-merah. Jadi aku ketemu dokumennya itu dari tahun 2010 sampai kuartal 1 2022. Arus kasnya lumayan banyak yang negatif karena properti kita tahu lah ya, karena untuk bayar bunga bank. Mereka kebanyakan habis di bunga bank gitu. Ini selama dari 2014 sampai 2020 mereka arus kasnya boncos. Untuk mengatasi arus kasnya boncos mereka makanya utangnya besar. Tadi kan kita lihat ada utang banknya itu sekitar 300 miliar untuk jangka panjang, jangka pendeknya 90 miliar untuk menutupi uang kas yang boncos ini. Nah, ini sisi ekuitas mereka dibilang bertumbuh, enggak ya, menurun. Ya dah, dari 2010 sampai 2022 kuartal 1 ekuitas mereka berturun. Padahal kalau kita beli saham, kita sebenarnya beli ekuitasnya. Nah, ini masalahnya ekuitas mereka naik lalu turun lagi. Ya, kita tahu permasalahannya karena memang utang yang harus dibayar. Ini lumayan ya. Utang itu lumayan beban ya bagi perusahaan ini. Dan laba bersihnya pun naik turun ya. Dari 2010 menaik tiba-tiba langsung turun, drop. 2019-2020 mengalami kerugian. Maka puncak-puncak topnya ini di 2014. Terlihat ya, kinerjanya nggak asik menurutku ya. Dan omsetnya juga kelihatan dari kecil naik turun. Jadi secara kinerja tahunan mereka aku sih kurang tertarik ya. Karena di arus kasnya banyak yang negatif, laba bersihnya juga menurun, omsetnya juga menurun, ekuitasnya pun naik terus menurun lagi. Jadi sebenarnya kalau kita beli saham ya kita beli ekuitasnya. Kalau ekuitasnya menurun setiap tahun, naik turun nggak jelas ya, berarti sebenarnya sahamnya kurang menarik gitu. Nah, itu sebabnya kenapa harga sahamnya bisa hanya senilai Rp93 saja, murah. Makanya seperti yang gue bilang kan, valuasinya pun murah, 0,62. Jadi saham yang harganya murah dan valuasinya murah belum tentu memang bagus. Tapi murah karena kinerja mereka biasa-biasa aja atau bisa dibilang buruk. Jadi pantas saja market menghargai mereka itu seharga 93 atau valuasinya Facebook-nya hanya 0,62 atau 0,52 tadi ya. Nah, itulah penyebab kenapa harganya murah dan valuasinya murah. Karena kinerja tahunannya mereka ini kurang menarik lah ya. Kalau buat aku pribadi kurang menarik, tapi nggak tahu buat teman-teman yang lain ya. Dan berita publikasinya mereka pun jarang lah ya di kontan. Nah, untuk melihat itu kita memang harus lihat ke bagian presentasinya mereka. Ini presentasinya mereka. Karena mereka jarang publikasi di koran dan segala macam, kita hanya bisa lihat berita mereka dari presentasi mereka di Public Expos setiap tahun. Ini Public Expos di tahun 2021 di Agustus ya. Tadi aku lihat sih memang mereka Public Exposnya di bulan Agustus 2021. Coba kita lihat ya. Oke, apakah ada informasi yang penting? Pendirian lewatin. Nah, ini struktur perusahaan dan anak perusahaan. Jadi Picoland ini ternyata banyak anak perusahaan ya. Nah, ini mungkin perusahaan-perusahaan yang pemilik properti atau pemilik tanah ya. Ini anak-anaknya banyak sekali. Mungkin teman-teman boleh screenshot atau bagaimana, bebas. Kita lewatin aja. Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Ini dia. Direktur utamanya Eko Wiratmoko.
Komisaris utamanya Wirawan Condro. Ini kalau teman-teman ada kenal nama ini, boleh tulis di kolom komentar bagaimana rekam jejak mereka ya. Oke, pencapaian restrukturisasi pinjaman. Nah, karena ada COVID, mereka mungkin bank meringankan pinjaman ya. Informasi lainnya termasuk perkara hukum telah diungkapkan bla 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 bla. Oke. Kalau aku lihat presentasinya tujuannya mencari rencana masa depan mereka mau ngapain. Tujuan untuk lihat public expose itu. Rencana masa depan mereka apa. Laporan keuangan kita lewatin karena memang kurang menarik ya tadi. Tidak perlu dijelasin lagi. Kendala yang dihadapi memang COVID terus apa lagi ya, ekonomi, kendala pembebasan lahan, sengketa hukum dan lain-lain, proses perizinan, memang itu ini ya. Nah, ini bidang marketing. Ini harusnya kita nggak begitu lihat. Sumber daya nggak begitu. Ini bidang produksi, finishing project yang sudah selesai, melakukan penyesuaian, berfokus pada perizinan, membina hubungan yang baik dengan supplier dan kontraktor. Bidang research and development, penelitian pengembangan, property developmentnya apa ya? Mungkin teman-teman kalau ada tahu bisa tulis di kolom komentar. Melakukan kreasi diversifikasi, merespons secara dinamis, nggak ada hal yang apa ya namanya ya, kira-kira bisa meningkatkan omset dan laba bersih mereka. Tidak ada rencana yang seperti itu. Bidang keuangan, restruktur. Proyek yang telah selesai saat ini Maple Park, Reside Sudirman Residence, Signature Park, Botanica, Sahid Sudirman Center, Signature Park Grande. Proyek yang sedang dikembangkan saat ini Tamrin District Bekasi. Tahap pembangunan saat ini Devon Menteng. Proyek yang sedang dalam proses perizinan, desain perspektif oke. Proyek yang akan datang oke, terima kasih. Jadi sebenarnya properti ini omset dan laba bersih mereka bisa bertambah jika unit mereka terjual. Jadi kan mereka bangun satu properti ya. Jadi kalau mereka mau omsetnya nambah dan laba bersihnya mereka, ya mereka memang harus melakukan kegiatan marketing ya. Kegiatan marketing agar nah ini kegiatan marketing mereka berfokus pada penjualan unik yang sudah dapat diserah terima, memberikan alternatif cara bayar yang fleksibel, kemampuan konsumen tapi tidak merugikan perusahaan, melakukan gimmick yang menarik, memberikan after sales service yang optimal berkelanjutan. Jadi memang properti ini merupakan industri yang kurang aku sukai ya. Kenapa? Karena memang jualannya susah. Karena harga properti itu kan cukup tinggi dan nggak semua orang bisa beli. Jadi memang aku jarang pegang saham properti karena hal itu ya. Dan mereka cenderung memiliki utang yang cukup banyak lah. Karena uang cash mereka itu cukup ketat. Jadi uang cash mereka itu ada jika ada yang beli gitu. Ini kalau misalnya brand mereka kurang bagus, ini pun juga fatal bagi mereka. Jadi mereka susah berkembang. Jadi brand yang jadi mereka memang harus kuat di brand ya, secara marketing ya. Nama baik mereka terjaga lah istilahnya gitu. Kalau mereka tidak aneh-aneh, properti mereka harusnya lancar terjual. Tapi kalau mereka melakukan bisnis yang aneh-aneh, properti maksudnya konsumen menyesal ketika membeli dan segala macamnya, ya itu menyerang balik ke diri mereka lah ya. Tapi kalau untuk nama baik Picoland aku kurang tahu. Mungkin teman-teman yang pernah beli properti di Picoland bisa tulis di kolom komentar apakah mereka memiliki nama yang baik atau tidak. Jadi ya paling kalau mereka mau meningkatkan omset dan penjualan ya, atau penjualan ya bukan penjualan, mau meningkatkan omset atau laba bersih mereka, ya mereka harus habisin aset-aset mereka nih yang numpuk 1,4 T.
Mana ya aset mereka nih? Nah, ini dia. Nah, ini kan aset barang-barang jualan mereka nih. Mereka harus habisin nih kalau omset mereka mau bertambah. Kalau nggak dihabisin ya omset mereka sulit berkembang lah istilahnya. Jadi gitu sih. Jadi kesimpulannya untuk saham Picolem atau dengan kode saham Roda, kalau menurutku pribadi sih aku kurang menarik untuk beli saham Roda ini ya. Karena kinerja mereka kalau dari tahun ke tahun ini naik turun dan bahkan cenderung arus kasnya minus dan bahkan laba bersihnya turun. Jadi aku kurang menarik. Ekuitasnya pun yang paling fatal di ekuitas, karena kita beli saham sama dengan di ekuitas. Ekuitasnya nggak naik sama sekali. Naik terus turun lagi gitu. Ini yang menjadi hal yang tidak aku sukai. Untuk trading jangka pendek ya mungkin oke lah, karena harganya 93, tapi itu resikonya sangat tinggi ya. Karena kita lihat kinerja terbarunya mereka minus. Kalau misalnya ada properti mereka terjual semua di kuartal 2, 3, dan 4, ini menjadi katalis positif yang bagi Picolen ya. Tapi kalau misalnya kinerja mereka sama dengan kuartal 1 ya, ini menjadi bahaya bagi investor ya. Jadi untuk trading di jangka pendek dan jangka panjang aku kurang menarik. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli silakan, itu juga tidak itu menjadi keputusan teman-teman ya. Kalau aku sih tidak ya, jangka pendek mau jangka panjang pun aku tidak menarik. Itu aja sih kalau kesimpulanku, karena keuangan mereka juga kurang menarik juga setiap tahun ya, terutama ekuitasnya terus berkurang ya. Itu aja sih soal Picolen dan Roda. Mungkin kalau misalnya ada informasi yang kurang atau ada ingin koreksi informasi yang salah ya, tulis aja di kolom komentar, nanti aku terima saja ya. Terus kalau mau juga bahas saham yang lain juga boleh tulis di kolom komentar, silakan, nanti aku bahas juga secara keuangannya dan prospek kedepannya bagaimana ya. Oke, sekian untuk pembahasan saham Roda ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.